Saya minta Mifuat dulu nih. Apakah nakoda seperti Presiden fokus kepada penegakan hukum ini juga akan menghambat kompromi di bidang ekonomi, dinamika ekonomi, stabilitas ekonomi, dan lain-lain. Ami Fuad melihat apa sudah tepat hukum sebagai panglima dari penegakan keadilan dan ruang ekonomi tidak terganggu. Silakan Ami Fuad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah lama melaksanakan reformasi politik, ya. Tetapi kita melupakan reformasi hukum dan ekonomi. Karena itu kita lihat hukum menjadi tercecer, tidak begitu tegak benar dijalankan. Ini alhamdulillah Presiden Prabowo mulai menegakkan hukum tanpa pandang bulu, ya. Tapi harus terus dikawal dan ditegakkan benar supaya hukum ini benar-benar bisa dilaksanakan. Jangan setiap kali ada masalah, oh itu hukumnya, oh itu kurang pasalnya, kurang undang-undangnya segala macam. Saya kira tidak. Hukum itu sudah cukup sekali, tinggal pelaksanaannya yang konsekuen. Kedua, kita reformasi ekonominya juga tercecer, tidak dijalankan. Padahal banyak para ekonom mengingatkan bahwa kalau pendapatan rakyat itu tidak mencapai satu jumlah tertentu, dari mulai $5.000 US dollar sampai dengan sekarang udah 10.000, kalau tidak itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang namanya reformasi dalam bidang politik itu juga akan terseok-seok karena terganggu oleh reformasi ekonomi yang tidak berjalan. Dan ini reformasi ekonomi sangat tidak jalan, terus terang aja. Saya bahkan mengingatkan sekali kepada pemerintah bahwa reformasi ekonomi itu memang ketinggalan. Jadi kalau dua ini diikuti dengan reformasi politik yang sudah begitu maju, diikuti dengan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang ekstrim, penegakan hukum bayangan kita yang contoh konkret itu di banyak negara lain, termasuk di Cina, yang tegas benar. Jadi orang betul-betul takut. Kalau tidak seperti ini, di mana-mana ada pelanggaran hukum yang luar biasa, dan pelanggaran hukumnya itu terjadi bukan main-main. Nggak ada lagi sekarang orang yang bicara itu jutaan atau miliaran, tapi sudah triliun di sana, triliun di samping banjir dan segala macam kerusakan akibat daripada kerusakan alam. Nah ini makanya harus diperbaiki. Nah dalam soal ini pemerintah, hal ini khususnya kepada Presiden, sudah mulai melaksanakan reformasi dalam bidang ekonomi. Jadi hukum tadi udah mulai penegakan hukum, tidak peduli misalnya Pak Dadan segala macam itu diberangus gitu ya. Sekarang mulai dengan reformasi ekonominya melalui apa? Melalui ekspor satu pintu. Memang ekspor satu pintu ini banyak yang menentang, tapi yang menentang itu kita sudah tahu lah, orang-orang yang zona nyamannya itu terganggu. Gak mau zona nyamannya itu jangan diganggu. Tetapi akibat itu terjadi ketimpangan. Jadi walaupun kita sudah katakanlah hampir 5.000 US dollar, pada teori yang 40-50 tahun yang lalu itu sudah dikatakan kalau 5.000 dolar berarti bisa dilaksanakan demokrasinya. Tapi tidak bisa juga. Satu, mengangkanya udah ketinggalan, mungkin sekarang udah perlu didobelin gitu ya. Tapi yang lebih payah lagi adalah karena itu cuma hitungan saja. Hitungannya sekian pendapatan PDB misalnya dibagi jumlah penduduk satunya 5.000. Tapi kepincangannya kan luar biasa. Ada orang yang sudah kaya sekali, ada yang masih kecil sekali, sehingga di rata-rata aja. Nah kalau rata-rata seperti itu tidak bisa. Makanya ada yang mengatakan begini aja, kalau mau merata-rata, ambil dulu berapa persen orang Indonesia yang super kaya, 1%, 2%, 3%, terus sampai 5% potongin terus.
potong rakyatnya kan tidak begitu terasa. Karena cuma 1%, 2% itu nggak berasa, tapi penduduknya masih tetap sebagai bilangan pembagi. Tapi PDB-nya kalau itu dikeluarin langsung drop. Sehingga mungkin jatuhnya cuma sedikit. Makanya banyak orang yang masih miskin. Makanya kalau Bank Dunia mengatakan jumlah kemiskinan di Indonesia itu masih tinggi sekali, dan kita selalu menghindari, mungkin tinggal satu-satunya negeri yang masih mengikuti perhitungannya BPS itu berarti setahu saya itu tahun 73 itu hitungan dasarnya gitu loh, hitung kemiskinan dari situ. Kalau itu sudah dihitung yang benar, ngikuti standar aja Bank Dunia, maka ke Indonesia kemiskinannya luar biasa banyak dan kita menjadi tergerak. Ayo kita naikin. Dan ini kembali kepada pembagian harta yang tidak memadai. Nah, harta yang atau kekayaan negara yang tidak umum itu terjadi karena dari kekayaan alam. Kita itu memang kekayaan utamanya adalah dari kekayaan alam. Mulai dari semua tambang-tambang sawit segala macam, tapi tidak boleh itu dinikmati oleh gelintiran orang. Kebetulan kita punya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang itu adalah hak rakyat. Kalau rakyat memperoleh apa nggak boleh? Ya boleh saja nanti diatur dalam undang-undang, tapi tetap menjadi milik negara. Kita dapat ongkosnya lah, ongkos menggalinya, ongkos apapun kita kerja, ya kan? Dapat. Kalau kayak begitu maka keadilan, kedaulatan rakyat juga akan tegak, keadilan tegak. Itulah baru kita mendapatkan reformasi yang simultan, hukum, politik, dan ekonomi. Dan selama ini berarti yang tercecer sekali adalah hukum dan ekonomi. Itu harus diperbaiki. Nggak boleh politik aja, kemudian apalagi politiknya dianggap untuk menutupi tidak adanya reformasi hukum dan politik. Seolah-olah kan Indonesia sudah bebas kalau tidak ada reformasi hukum dan ekonomi, percuma saja. Jadi itulah makanya perlu dilakukan reformasi ekonomi. Ada banyak negara yang memulai reformasi ekonomi lebih dahulu. Karena itu menjadi stabil. Karena akan peningkatan pendapatannya rakyat itu menjadi terukur benar, terus naik. Tapi kalau tidak, ya selamanya akan pincang. Nah ini sampai kapan kita harus akhiri masalah kepincangan dalam bidang penegakan hukum dan dalam bidang ekonomi. Sehingga nanti simultan bisa berjalan dengan kebijaksanaan politik, yaitu kita bisa menjadi negara yang modern, maju, benar-benar terlaksana. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bang Fuad. Tapi ada pertanyaan prinsipil yang belum dijawab sama Bang Fuad. Apakah Presiden dengan langkah-langkah peta jalan penegakan hukum yang oleh sebagian kalangan masih meragukan? Karena munculkan tulisan Bang Margarito ini juga ke arah mana kita nggak tahu. Kleptokrasi penegakan hukum. Dianggap ini hukum untuk menunggangi kepentingan, membuka ruang kepada oligarki baru. Ya. Bagaimana itu Bang Fuad? Keraguan publik itu dijawab. Ya. Saya rasa keraguan publik itu juga bisa masuk akal, ya. Tetapi ini yang dilakukan oleh pemerintah juga memang mulai jalan. Cuman satu hal, pemerintah melaksanakan ini kecepatannya itu tergantung kepada dukungan kita rakyat. Kalau kita benar-benar mendukung, maka pemerintah akan semakin mantap, semakin tegar hatinya ini. Bang Fuad lihat itu. Ada dukungan kuat nggak dari publik? Kalau dibandingkan dengan kritik yang terus-menerus di media sosial begitu marak, tidak percaya presiden hanya omong-omong aja. Kalkulasi. Kebetulan Ya, Bang Fuad di lingkar ini, kekuasaan melihat ada nggak nih dukungan yang kuat? Saya percaya dukungan rakyat itu kuat. Memang rakyat itu kita harus melihat ada yang silent, ya silent people itu kan nggak begitu terasa. Yang banyak itu memang masyarakat yang kritis. Masyarakat yang kritis itu walaupun satu suara bisa kayak 50% suara rakyat gitu kan. Nah itulah yang memang terjadi kan. Apalagi kalau ada unsur-unsur yang memang sengaja menggelapkan situasinya. Seperti Indonesia gelap, Indonesia akan tenggelam, Indonesia akan begini, macam-macam lah ya kan. Tapi masih berjalan aja, masih normal saja, ekonominya masih oke saja gitu kan. Toh memang semua negara mengalami kesulitan ekonomi, apalagi dengan adanya situasi geopolitik yang tajam ya.
Tapi kita masih oke sebetulnya. Oke, makasih Bang Fuad. Kami Fuad ini tanggung jawab dari Presiden Prabowo ini. Apa dimungkinkan kalau berhasil konsolidasi ekonomi, konsolidasi penegakan hukum? Nah itu tetap 2 periode. Apapun juga itu sudah jadi kesepakatan nasional adalah untuk 2 periode. Terkonfirmasi ya? Saya kira karena ini kita bicara konstitusional, nggak ada yang mengatakan bisa 2 periode atau 3 periode. Tapi kontrak sosial yang diberikan kepada Prabowo hanya 1 periode, itu pun kalau lancar. Tadi udah Itu pun kalau abang karena itu perintah konstitusional. ada peluang lancar nggak? Margarito bolehlah berharap seperti itu, tapi kalau kita bicara tentang konstitusional, Tapi ini kan satiran aja. Normatif. ya terserah lah, karena mungkin orang nggak bisa nangkap satir, tetapi juga kita harus perjelas. Ya tapi Pak Saur, normatifnya itu 2 periode. Tidak ada Pak Fuad. Yang normatifnya itu hanya 1 periode. Tetapi bisa lagi dia minta lagi 5 tahun. 2029. Apakah dia layak apa tidak adalah kepada kita. Tapi syukur bilang sudah terjadi anak-anak muda tahun 2009 mungkin nggak mau kepilih. Nanti dia bicara soal itu. Kasih syukur tanggung jawab ini. Ya kalau kepilih lagi kan menjadi 2 kali. Syukur. Kalau Kita ini kepilih udah lagi 2 gejala-gejala periode. jantungan Kalau jadi. terpilih lagi. Iya. Jadi kita Maksudnya bicara itu, sekarang ini hanya 1 periode. Kalau terpilih lagi boleh 2 periode. Kalau tapi iya kalau Bang, nanti Bang dulu. Fuad kan tidak bilang kalau nanti. Ya Harapan enggak, maksudnya itu adalah 2 periode. Tapi kalau jauh 3 kita periode tidak bisa. selesai 1 saja kita bersyukur dulu baru kita nanti bicara 2 periode. Kami Fuad benar, Bang Saur juga sangat benar dan Bang Margarito lempar mercon ini. Bang Fuad, orang juga mempertimbangkan kalau Presiden berhasil membuat kebijakan di bidang ekonomi, kemudian konsolidasi 14.000 kalau nggak salah 14.500. Ya, Keuangan yang bocor kan ribuan, di pidato kabinet itu ada 4 kali. Kebocorannya bukan ratus, ribuan triliun. Nah, kalau Presiden mampu mengkonsolidasikan kebocoran keuangan negara, sektor-sektor strategi ekonominya berkembang, kesejahteraan tumbuh, boleh kan Presiden 2 periode? Artinya rakyat menaruh harapan. Iya. Karena tidak ada presiden sebelumnya yang berani berhadapan langsung dengan oligarki. Barangkali itu parameter harapan rakyat di sana. Silakan. Iya. Saya kira benar itu. Karena presiden ini ya dari mulai pertama dilantik sampai sekarang pun bicaranya konsisten memberantas korupsi dan itu terus didengung-dengungkan oleh presiden. Ya. Bagi mereka yang sinis ngomong nomor-nomor melulu. Tapi bagi saya lain. Ini terus saja dia ingatkan terus mengenai korupsi. Terus dipidatokan terus, diberantas terus ini korupsi. Dan itu dibuktikan kan. Ada BGN, ada Jampitsus, macam-macam lah itu. Dan masih banyak bener kan. Bupati udah berapa sekarang? 19 berapa? 21. Nah itu. Terus saja dia lakukan. Karena dia tahu penyakit ini sudah begitu meluas. Nah jadi dia berantas ini. Keduanya, dalam hal penghasilan negara itu sepertinya orang banyak melupakan. Yang diingetin orang cuman spendingnya. Ya spending memang ada di semua kementerian yang kita masyarakat nggak usah khawatir. Sudah terlalu banyak masyarakat yang ngawasi spending di kementerian ini, lembaga ini itu udah banyak yang ngawasi. Alhamdulillah, ya. Nah, yang pendapatannya ini kan penting. Pendapatan yang begitu penting besar, yang kalau pemerintah udah bisa menghasilkan pendapatan itu, akan menghidupkan banyak rakyat Indonesia yang ketimpangan, yang daerah akan kebagian uangnya cukup, desanya cukup, semuanya nih kalau uangnya banyak. Nah ini yang disampaikan oleh Presiden kita sekitar 16.000 triliun rupiah yang di luar negeri. Itu bagi saya, itu kan yang bocor yang ketahuan Pak. Tapi itu bisa diambil alih. Di bocor-bocor itu ditutup sehingga dapat angka itu. Tidak begitu mudah, tapi sekarang sedang diusahain sama pemerintah. Ya, yang tidak usah didetailkan di sini, pemerintah sedang usahain, Prabowo sedang usahain. Dan itu tidak mudah, terus terang aja. Saya yakin benar banyak orang yang ya kalau bisa ini jangan dilaksanakan lah. Biar ini tetap aja kemesraan jangan cepat berlalu, orang bilang begitu kan. Tapi udah diperangin terus. Dan kalau ini udah dapat uangnya, ya Allah stabil bener, dolar rupiahnya itu stabil,
ya kan nggak jadi masalah. Pendapatan negaranya tadi meningkat dengan tajam, dan pertumbuhan ekonominya yang berarti bisa dinikmati oleh rakyat itu juga kan kelihatan. Makanya ini saya bilang kalau itu mulai dirangkum dengan pasal 33 itu adalah satu peluru yang bisa mengatasi masalah untuk jangka pendek, menengah, panjang. Itu satu. Udah aman ini negeri ini kalau sudah bisa begini. Karena kita kebetulan sumber alam kita itu memang sangat melimpah banyak. Tapi kalau dibiarkan begini terus, sumber alam ini dinikmati orang terus di duitnya di luar negeri, ya kita dapat celakanya aja kan, seperti kebakaran, tidak di lingkungan yang tidak dibenahin dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti ini yang sedang dibenahi, dan dibenahin ini memang susah karena ini orang-orang yang sudah menikmati kuat ini berusaha untuk menjegal terus. Makanya kita kawal. Jangan sampai ini berhasil mereka yang menjegal, tapi kita berhasilkan presiden supaya ini bisa jalan. Dan itu tidak peduli presiden itu. Ya kan? Sekian, makasih. Terima kasih. Pertama begini, saya mengingatkan ada seorang guru besar, ekonom besar ini juga, yang mengatakan, wah, waktu saya menjadi dosen, mungkin karena ngomong di depan mahasiswanya, mengajarkan kalau begini, gini, ya seperti teori hukum lah barangkali ya, semuanya beres. Tapi ketika saya jadi penguasa benar, kemudian direkrut lah ya, aduh katanya susah benar, katanya teorinya benar, ini begini, ini kayaknya begini, macam-macam yang harus ini. Jadi memang masalahnya kompleks kali. Tapi yang terpenting pada hari ini adalah saya senang sekali karena pada prinsipnya kita semuanya mendukung pelaksanaan pasal 33 dengan konsekuen. Itu yang perlu kita mintakan, terkawal, desak pada presiden, pemerintah semuanya agar itu bisa terwujud untuk kemakmuran rakyat semuanya. Terima kasih. Satu lagi, Pak.